Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Palestina merdeka, apakah akan terjadinya kiamat? Konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Sejarah panjang konflik Israel-Palestina. Pada abad ke-20, wilayah Timur Tengah menjadi tempat konflik dan ketegangan politik yang berkepanjangan. Salah satu konflik paling panjang di wilayah ini adalah konflik antara Israel dan Palestina, yang bermula dari awal abad ke-20 hingga saat ini. Sejarah panjang konflik ini dimulai pada tahun 1917, ketika Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang memberikan dukungan kepada pembentukan negara Yahudi di wilayah Palestina. Pada saat itu, wilayah Palestina masih menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Namun, setelah Perang Dunia Pertama, Inggris menduduki wilayah Palestina dan menetapkan mandat untuk mengurusnya. Pada tahun 1947, PBB mengeluarkan Resolusi 181 yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab Palestina. Namun, konflik pecah saat Israel memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, yang langsung diikuti oleh serangan militer dari negara-negara Arab sekitarnya. Perang Arab-Israel 1948 berakhir dengan kemenangan Israel dan berakhirnya mandat Inggris di Palestina. Setelah perang tersebut, wilayah Palestina dibagi menjadi dua bagian, yaitu tepi barat dan jalur Gaza, yang dikuasai oleh Jordania dan Mesir. Pada tahun 1967, Israel memenangkan Perang 6 Hari dan merebut tepi barat dan jalur Gaza, serta wilayah-wilayah lainnya seperti dataran tinggi Golan dan semenanjung Sinai. Sejak saat itu, konflik antara Israel dan Palestina semakin memanas. Palestina ingin membentuk negara merdeka di wilayah tepi barat dan jalur Gaza, dengan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Namun, Israel menolak untuk menarik diri dari wilayah tersebut dan melanjutkan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah tersebut, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Konflik ini memuncak pada tahun 2000 ketika Israel menarik diri dari Gaza, tetapi terus mempertahankan kendali atas tepi barat. Palestina menuntut Israel untuk menarik diri sepenuhnya dari wilayah tersebut, tetapi negosiasi antara kedua belah pihak terus berakhir dengan kegagalan. Konflik Israel-Palestina telah menimbulkan banyak korban dan kerugian. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kegagalan negosiasi damai dan kekerasan terus berlanjut hingga saat ini. Upaya internasional untuk menyelesaikan konflik ini juga terus dilakukan, namun belum berhasil mencapai hasil yang signifikan. Dalam kesimpulannya, konflik Israel-Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah sejak awal abad ke-20. Konflik ini memiliki sejarah panjang dan kompleks, dengan kedua belah pihak saling menuntut hak dan tidak mau mengalah. Upaya internasional untuk menyelesaikan konflik ini telah dilakukan sejak awal, termasuk upaya-upaya PBB untuk mengadopsi resolusi yang mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak. Namun, resolusi-resolusi tersebut belum berhasil memecahkan sengketa dan konflik berkepanjangan ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Beberapa usaha juga dilakukan untuk membawa kedua belah pihak ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan damai, seperti proses perundingan Oslo yang dimulai pada tahun 1993. Namun, proses ini terhenti setelah terjadinya serangan bom bunuh diri oleh Palestina pada tahun 1995 dan kedua belah pihak kembali ke sikap baku. Sejak saat itu, serangkaian kekerasan terus terjadi di antara kedua belah pihak, termasuk serangan terorisme, pembalasan militer, dan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina yang memicu ketegangan. Konflik ini juga telah mengalami beberapa periode intensitas tinggi, seperti Intifada pertama, 1987 hingga 1993,
dan Intifada kedua, 2000 hingga 2005. Upaya-upaya baru juga telah dilakukan untuk mengakhiri konflik ini, termasuk rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2020. Namun, rencana tersebut ditolak oleh Palestina karena tidak memenuhi kepentingan dan hak-hak mereka. Kedua belah pihak juga terus mencari dukungan dari negara-negara lain dan mendorong masyarakat internasional untuk mengambil tindakan atas konflik ini. Beberapa negara seperti Mesir dan Yordania telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sementara negara-negara Arab lainnya menolak untuk melakukannya sampai konflik ini selesai. Namun, konflik ini terus berlangsung dan menghasilkan banyak korban dan kerugian, termasuk kematian dan kehilangan tempat tinggal. Dalam konteks politik global yang semakin kompleks, konflik ini menjadi perhatian internasional dan terus menjadi isu yang mendominasi di wilayah Timur Tengah. Dalam situasi yang semakin sulit ini, kedua belah pihak perlu mempertimbangkan ulang sikap dan strategi mereka, serta menemukan cara untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai. Hanya dengan upaya bersama dan niat yang baik dari kedua belah pihak, serta dukungan internasional, dapat mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan keadilan bagi semua orang di wilayah Timur Tengah. Dalam sudut pandang Islam, konflik Israel-Palestina sangat kompleks dan kontroversial. Ada banyak faktor yang terlibat dalam konflik ini, seperti sejarah panjang dan rumit, keyakinan agama, politik, ekonomi, dan identitas nasional. Secara umum, umat Islam di seluruh dunia menganggap Palestina sebagai wilayah yang diduduki oleh Israel secara tidak sah dan merujuk pada masalah ini sebagai konflik antara umat Muslim dan Yahudi. Selain itu, umat Islam juga merujuk pada Al-Aqsa sebagai tempat suci yang harus dilindungi dan dijaga oleh seluruh umat Muslim. Dalam sudut pandang Islam, solusi yang diinginkan untuk konflik ini adalah tercapainya perdamaian yang berkeadilan bagi kedua belah pihak dan kembalinya wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel kepada rakyat Palestina. Selain itu, umat Islam juga menginginkan perlindungan terhadap hak-hak Muslim di wilayah Palestina, terutama di Al-Aqsa. Namun, tidak semua umat Muslim memiliki pandangan yang sama dalam konflik ini. Ada beberapa kelompok yang mendukung tindakan kekerasan untuk memperjuangkan hak-hak Palestina, sedangkan ada pula kelompok yang lebih condong pada tindakan damai dan dialog. Penting untuk diingat bahwa konflik ini tidak melibatkan hanya satu agama atau kelompok, melainkan merupakan masalah kompleks yang membutuhkan upaya bersama dan pemecahan yang adil dan damai bagi seluruh masyarakat yang terlibat. Konflik Israel-Palestina mempunyai dampak global yang signifikan pada banyak aspek kehidupan, seperti keamanan internasional, ekonomi global, dan hubungan diplomatik antara negara-negara di dunia. Dampak dari konflik ini terlihat dalam beberapa hal berikut. Keamanan global, konflik ini sering memicu tindakan kekerasan dan serangan teroris di seluruh dunia, karena kelompok ekstremis memanfaatkan konflik ini sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Hubungan diplomatik antara negara-negara. Konflik Israel-Palestina telah mempengaruhi hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara Arab dan Muslim, serta hubungan antara Israel dengan negara-negara Barat. Konflik ini juga mempengaruhi hubungan antara Palestina dengan negara-negara yang mendukung mereka. Ekonomi global. Konflik ini mempengaruhi ekonomi global karena wilayah ini merupakan daerah yang strategis dan penting bagi perdagangan internasional. Konflik ini juga menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Perdamaian dan keadilan global. Konflik Israel-Palestina mempengaruhi perdamaian dan keadilan global karena menjadi salah satu konflik terlama dan paling bergejolak di dunia. Perdamaian dan keadilan di wilayah tersebut juga mempengaruhi perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Dalam konteks global yang semakin kompleks dan tidak stabil,
Perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi keamanan global. Upaya-upaya internasional harus dilakukan untuk mengakhiri konflik ini dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil bagi kedua belah pihak. Terdapat beberapa organisasi yang terkait dengan konflik Israel-Palestina, baik yang berperan dalam memediasi perdamaian, memantau pelanggaran hak asasi manusia, maupun yang memberikan bantuan kemanusiaan. Berikut adalah beberapa organisasi yang terkait dengan konflik Israel-Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB memainkan peran penting dalam konflik Israel-Palestina, terutama melalui resolusi PBB yang mengatur status dan hak-hak Palestina, seperti Resolusi 242 dan Resolusi 338. Liga Arab adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara. Liga Arab memiliki peran dalam mengadvokasi hak-hak Palestina dan menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Organisasi Pembebasan Palestina, PLO adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1964 dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina. PLO berperan dalam negosiasi perdamaian dengan Israel dan mengkoordinasikan gerakan pembebasan Palestina. Hamas adalah kelompok politik dan militer Islam di Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menganggap Israel sebagai musuhnya. Hamas terus melakukan serangan teroris terhadap Israel dan menolak untuk mengakui keberadaannya. Amnesty International adalah organisasi non-pemerintah yang memantau pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Amnesty International memiliki peran penting dalam memantau pelanggaran hak asasi manusia di Israel dan wilayah Palestina. Badan Bantuan dan Kerjasama Internasional untuk Pengembangan, USAID, adalah badan kemanusiaan yang memberikan bantuan dan dukungan untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat Palestina. Dana Moneter Internasional, IMF adalah organisasi keuangan internasional yang membantu negara-negara di seluruh dunia dalam menyelesaikan masalah keuangan dan ekonomi. IMF memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Palestina untuk membantu mengatasi krisis ekonomi dan keuangan. Berikut adalah 9 fakta unik mengenai konflik Israel-Palestina. Fakta unik 1. Kota Yerusalem dianggap sebagai kota suci bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Yerusalem menjadi pusat konflik karena klaim kedaulatan dan kendali atas kota tersebut. Fakta unik 2. Palestina menjadi satu-satunya negara di dunia yang belum diakui secara internasional. Hingga saat ini, 138 negara telah mengakui kemerdekaan Palestina, sementara 58 negara lainnya belum. Fakta unik 3. Konflik ini juga terkait dengan masalah perbatasan dan wilayah. Israel menduduki tepi barat, jalur Gaza, dan dataran tinggi Golan, sementara Palestina menginginkan wilayah tersebut sebagai bagian dari negara mereka. Fakta unik 4. Pada tahun 2020, Amerika Serikat menyerahkan rencana perdamaian yang disebut Rencana Perdamaian Senturi. Rencana ini menuai banyak kritik karena dianggap tidak mengakomodasi kepentingan Palestina. Fakta unik 5. Meskipun Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, kelompok ini memenangkan pemilihan legislatif Palestina pada tahun 2006. Fakta unik 6. Ada perbedaan pandangan antara Palestina dan Israel mengenai hak pengungsi Palestina yang mengungsi dari rumah mereka selama Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Palestina meminta pengakuan hak kembali ke rumah mereka atau kompensasi, sedangkan Israel menolak klaim tersebut. Fakta unik 7. Pada tahun 1993, Israel dan Palestina menandatangani kesepakatan damai Oslo yang berupaya untuk menyelesaikan konflik.
Namun, upaya ini belum mencapai perdamaian yang tahan lama dan konflik masih berlanjut hingga saat ini. Fakta unik 8. Dalam konflik ini, kedua belah pihak saling menuduh melanggar hak asasi manusia dan melakukan pelanggaran internasional. Hal ini menjadi perhatian dunia internasional dan memicu protes dan kampanye solidaritas di seluruh dunia. Fakta unik 9. Konflik Israel-Palestina sering disebut sebagai konflik yang tanpa akhir. Namun, banyak kalangan menganggap bahwa upaya perdamaian dan penyelesaian konflik masih dapat dilakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan melalui dialog yang konstruktif. Kesimpulannya, konflik Israel-Palestina adalah konflik yang sangat kompleks dan terjadi selama bertahun-tahun. Konflik ini telah mengakibatkan banyak penderitaan bagi rakyat Israel dan Palestina, serta mempengaruhi stabilitas dan keamanan di seluruh dunia. Konflik ini melibatkan banyak aktor dan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liga Arab, PLO, Hamas, Amnesty International, USAID, dan IMF. Organisasi-organisasi tersebut berperan dalam memediasi perdamaian, memantau pelanggaran hak asasi manusia, serta memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan ekonomi. Untuk mengakhiri konflik ini, diperlukan upaya-upaya yang intensif dan komprehensif dari semua pihak terkait. Hal ini termasuk upaya untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan berkelanjutan, menghentikan kekerasan dan serangan teroris, serta mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kamu selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah hingga 7 turunan kelak. Kami berharap kamu bisa menikmati konten yang kami berikan dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe dan like di setiap video kami. Karena dukungan dan masukan kalian sangat berharga bagi kami dan semoga hari kamu menyenangkan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Enaknya kita bahas tentang apa ya? Coba komentar ya.